bersyukur malam hari ini kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa lewat pujian penyembahan dan Talking in the Spirit. Terima kasih buat Bapak Alfian yang telah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan dan Talking in the Spirit. Kiranya pengurapan Tuhan makin luar biasa bagi Bapak. Baik Bapak Ibu, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pramono Limanto. Kepada Bapak, saya berikut. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Shalom Saudara. Shalom Pastor. Shalom Pastor. Selamat melayani. Baik. Selamat Natal saya ucapkan untuk komunitas Menara Doa Segala Bangsa. Juga selamat tahun baru Saudara-saudara. Ya, kita sudah ada di hari yang ke-10 tahun yang baru pada hari ini. Ya, dan saya berdoa di ibadah doa, pujian, penyembahan, dan kesembuhan ilahi ini melawat kita semua. Seperti yang ditulis di undangan, tubuh, jiwa, roh kita disembuhkan, bahkan boleh terpelihara sempurna sampai pada waktu hari Tuhan datang menjemput kita semua. Baik, saudara-saudara, saya ingin sharing pada kesempatan malam ini tentang bukan hanya perlu membangun roh, tetapi juga perlu membangun tubuh dan membangun jiwa kita. Saudaraku ya, seperti 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 yang ditulis di undangan, ya kita ini terdiri dari 3 bagian. Dan Tuhan mau ketiga bagian dari kita, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Ya, khususnya yang malam ini saya mau bagikan tentang membangun jiwa yang sehat. Saudara-saudara, kenapa saya ingin bagikan ini? Karena ada satu ayat di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, di mana kita 2 tahun ini bahkan bangsa-bangsa mengalami pandemi, ya COVID-19 yang belum mereda, ya bahkan varian-varian barunya masih terus bermunculan. Ya, saya pikir kebenaran ini gereja Tuhan harus tangkap dan mengerti. Mari kita lihat surat 3 Yohanes. Bukan Injil Yohanes, tetapi surat 3 Yohanes. Ya, surat 3 Yohanes, pasalnya yang pertama, hanya 1 fatsal. Kita akan baca ayatnya yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti, apa saudaraku? Jiwamu baik-baik saja. Ya, 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua ini mencatat dan sekaligus mengajar kepada kita bahwa kesehatan jiwa itu membuat yang lain, ya, tubuh, roh, dan yang lain akan menjadi baik-baik dan sehat-sehat juga, saudaraku. Makanya saya waktu temukan dan renungkan ayat ini, dulu kita mengenal sebuah istilah yang terkenal yang disebut dengan mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Saya pikir kalimat itu perlu direvisi. Paling tidak kebalik itu. Karena firman Allah yang adalah kebenaran mengajar kita, malah bukan di dalam tubuh yang sehat, jiwanya ikut sehat. Bukan. Tetapi di dalam jiwa yang sehat, maka yang lain termasuk tubuh, fisik kita, ikut disehatkan dan menjadi baik-baik saja. Yang betul ini bahasa yang saya celtukan aja, corpore sana in mensano, saudaraku ya. Bukan mensana in corpore sano, tetapi corpore sano in mensana, saudaraku. Di dalam jiwa yang sehat, maka yang lain akan baik-baik dan sehat-sehat saja. Apa ini? Ya mungkin Bapak Ibu baru mendengar hal ini, ya. Tapi coba renungkan 3 Yohanes 1 ayat yang kedua ini, bahwa di dalam jiwa yang sehat, yang lain kena dampaknya, yang lain bakal kena pengaruhnya. Mereka atau yang lain akan disehatkan dan dibuat jadi baik. Di dalam jiwa ada 3 hal, kita udah mungkin mengerti itu. Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Mari kita benahi jiwa kita.
pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, supaya sehat, saudaraku. Apa yang membuat pikiran, perasaan, dan jiwa atau kehendak kita sehat? Coba kita baca ayat yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Mari kita lihat ayat yang kedua kita malam hari ini. Filipi pasalnya yang kedua, baca ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, ini jiwa. Kalau mau jiwa kita sehat, yang membuat yang lain dalam hidup kita ikut disehatkan, ikut dibuat jadi baik-baik, ya. Tuhan bilang begini, taruh pikiran dan perasaan Kristus menjadi pikiran dan perasaan kita. Atau bahasanya begini, download pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Mari kita unduh perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Mari kita menyerap yang menjadi kehendak Kristus menjadi kehendak kita. Nanti lihat, kalau jiwa kita, kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita sehat karena Kristus dan firman-Nya dan kebenarannya yang kita download, yang kita unduh. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita, saya mempercayai tubuh kita, fisik kita akan kena dampaknya. Seperti jiwamu sehat, begitu juga yang lain akan baik-baik dan sehat-sehat pula. Nah, ini yang perlu dibangun. Beberapa orang cuma bangun fisik dengan olahraga, jaga makan, puji Tuhan baik. Sebagian orang cuma jaga roh, ibadah, doa, penyembahan, saat teduh. Oke, semua baik karena memang 3 elemen tadi, tubuh, jiwa, roh, mesti dibangun bahkan dipelihara sampai sempurna. Tapi banyak orang lupa bangun jiwa yang sehat, pikirannya sehat, perasaannya sehat, kehendaknya sehat. Padahal inilah imun tubuh kita, saudaraku. Inilah imun tubuh kita. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Kalau kita unduh pikiran, kehendak, dan perasaan Kristus menjadi jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, ini imun. Ini yang bikin ketemu COVID pun tidak akan tepar, saudaraku. Seandainya, walaupun kita tidak nantang. Tetapi seandainya harus ketemu situasi yang tidak asik sekalipun. Seperti 3 Yohanes 1 ayat yang kedua tadi katakan, kalau jiwamu sehat, maka yang lain akan baik dan sehat-sehat juga. Nah, saya mau cerita sebuah pengalaman. Contoh jiwa yang sehat itu gimana? Satu kali saya mendapat anugerah melayani di sebuah gereja, bahkan gereja yang bikin album, lagu-lagunya suka kita nyanyikan, ya untuk ibadah kita, saudaraku. Tapi satu kali waktu saya ada di gereja itu, saya masuk ibadahnya, karena saya dapat anugerah untuk seperti malam ini membagikan firman Tuhan di sana, saya melihat worship leader-nya, saya pikir bukan orang yang bisa menyanyi. Beberapa kali ketukannya, masuk musiknya, dengan musiknya enggak masuk, enggak matching. Agak-agak delay, saudaraku, agak-agak telat ya. Bahkan waktu saya dengar dia nyanyi, loh kok fales ya? Sampai saya pikir, apa betul, apa saya enggak salah alamat ini? Di gereja yang bikin album, di gereja yang lagu-lagunya banyak kita nyanyikan di ibadah-ibadah kita. Lah kok WL-nya seperti ini? Sambil saya masuk, duduk, dan saya melihat, waduh, kok false gitu ya, kok ketukannya nggak masuk gitu ya. Ya, tapi saya cuma berkata, ya sudahlah. Iya, saya cuma berkata, untung surga nggak cari penyanyi. Surga cari penyembah, saudaraku ya. Surga mencari orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan suara yang nggak boleh fales, bukan, saudaraku. Ya sudah, saya nikmatin aja. Cuman aneh aja, di gereja yang bikin album kok WL-nya seperti ini. Ya, hitungan menit, nggak lama setelah saya ada di depan, ikut pujian dan penyembahan, tahu-tahu saya melihat di deretan kursi pembicara atau hamba-hamba Tuhan di gereja itu, masuklah seorang gadis yang masih muda, dengan nafas yang terengah-engah, lalu duduk di depan sendiri.
Dia tutup mata seperti berdoa begitu, dan kemungkinan betul dia berdoa. Lalu nggak lama dia buka mata, dia ambil satu gelas air di meja di depan itu, lalu dia minum airnya. Saya lihat dia atur nafas. Saya udah curiga. Oh, ini WL-nya baru datang ini. Yang sedang nyanyi dan mimpin pujian WL pengganti sepertinya. Ya, dan betul nggak lama setelah saya lihat dia selesai minum atau sementara dia minum, saya lihat yang sedang memimpin pujian yang fals tadi, yang ketukannya nggak matching tadi dengan musiknya, ngasih kode supaya mic-nya segera diambil. Dan betul, hitungan detik mungkin atau beberapa saat, akhirnya anak gadis yang duduk di depan berdoa, minum air, akhirnya naik ke mimbar, dan dia ambil mic itu, dan dialah yang memimpin pujian. Waduh, saudara, kesimpulan saya, satu, WL-nya telat ini, saudara. Ya, nggak tahu macet atau telat bangun, karena itu ibadah jam 7 pagi di gereja itu. Ya, saya udah nggak mikir panjang, saya nikmati, dan beda. Begitu dia yang memimpin, nggak fales, ketukannya oke, dan akhirnya kita menikmati. Sampai saya khotbah, sampai saya selesai khotbah, dia juga membantu saya memuji dan menyembah Tuhan. Sampai ibadah pertama gereja itu selesai. Lalu ada break, saya disiapin makanan, saya disiapin minuman. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Itu WL yang telat itu, yang akhirnya memimpin, ya, lewat di depan saya. Terus saya panggil dengan kalimat begini, bangun jam berapa tadi kok telat? Saya katakan begitu, saudaraku ya. Tidur jam berapa semalam? Kok kamu terlambat? Ya sampai ditunggu sekian menit. Saya melihat waktu gadis ini dengar kalimat saya seperti itu, dengan senyum yang asik aja, dengan kalem, saudaraku. Dia cuma berkata kepada saya begini, Pak Pram, saya WL pengganti, Pak. Loh, saya kaget, saudara. Maksudmu, kok kamu bilang kamu WL pengganti? Iya, Pak. Karena sampai Bapak selesai khotbah, WL yang mestinya tugas ibadah jam 7, belum datang, Pak. Belum kelihatan batang hidungnya. Nggak tahu kemana, ini lagi bingung, mereka lagi nyari. Mereka lagi kontak, kok nggak diangkat, katanya. Saya WL pengganti, Pak. Waduh, saudara. Waktu saya dengar dia menjelaskan itu, saya langsung minta maaf. Saya berkata, sorry. Saya pikir kamulah WL yang telat itu. Saya pikir kamulah worship leader yang telat bangun, telat datang. Saya pikir ternyata kamu pengganti toh. Iya, Pak. Saya yang rumahnya paling dekat sama gereja. Saya mestinya bertugas ibadah nanti sore, bukan pagi ini. Tapi karena WL-nya nggak datang, lalu saya yang paling dekat, saya dihubungin tadi, Pak. Saya cepat-cepat mandi, saya cepat-cepat ganti baju dan ke gereja, sampai lari-lari. Sampai mungkin Pak Pram tadi lihat saya terengah-engah. Waduh, saya lari, Pak, buru-buru karena sudah telat. Saya waktu lihat lagu-lagunya kok saya paham, akhirnya saya ambil, saya siap menggantikan. Saya hanya WL pengganti, Pak. Wow, saudara. Waktu saya lihat ini contoh orang yang jiwanya sehat. Lihat perasaannya, lihat pikirannya, lihat willingnya, kehendaknya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya yang ngalami kayak dia, wah, jangan-jangan. Saya pun berkata, kalau saya ngalami seperti dia, saya bilang, bukan saya yang telat, saya WL pengganti. Intonasinya, ngomongnya, kayak bela diri. Cari pembenaran, dan memang benar, memang saya cuma pengganti. Tapi intonasinya nunjukin jiwanya nggak mau disalahkan. Perasaannya nggak asik, saudaraku. Saudara lihat contoh orang yang jiwanya sehat. Bahkan saya masih berdialog dengan rekan ini. Saya bilang, kenapa tadi waktu kamu pegang mic, itu Bapak serahkan ke kamu, lalu kamu pegang mic, kenapa kamu tidak klarifikasi? Kenapa kamu tidak jelaskan? Saudara-saudara, saya ini WL pengganti. Kita doakan ya, WL-nya ini belum datang, tidak tahu kemana, tidak tahu apa yang terjadi, kita doakan. Kalau kamu ngomong begitu kan, saya pikir jemaat yang lain yang nggak tahu, akan nggak berasumsi yang jelek. Bahwa kamu dipikir WL yang telat bangun atau telat datang. Kenapa kamu tidak klarifikasi? Saudara tahu jawabannya ke saya, keren abis. Ini WL berkata kepada saya, aduh Pak Pram, kalau saya tadi naik pegang mic lalu tak klarifikasi. Bapak kan lihat tadi suasananya sudah berat. Karena yang gantikan sebelum saya datang nggak bisa nyanyi, fales,
ketukannya salah-salah terus, suasananya kan sudah nggak asik tadi. Ya, kalau saya klarifikasi, aduh Pak, jemaat tambah nggak nyanyi, tambah nggak nyembah Tuhan. Yang ada di pikirannya nyari-nyari WL-nya siapa tuh ini yang telat ini, saudara. Ya, WL-nya siapa tuh yang nggak datang ini. Wah, tambah bikin kacau Pak. Lebih baik cukup saya jadi korban. Mungkin mereka berpikir sayalah WL yang telat bangun, sayalah WL yang telat datang. Cukup Pak. Tapi segera suasana terbantu, suasana berubah. Dan puji Tuhan akhirnya Pak Pram sharing dengan baik tadi. Waktu saya dengar penjelasan ini, wow. Saya langsung hormat sama rekan ini. Saya langsung katakan, ketahuan level rohani dan kematangan rohanimu seberapa. Bahwa jiwa yang sehat itu terhubung dengan kematangan rohani. Jiwa yang sehat, pikiran yang benar, perasaan yang benar, kehendak yang benar. Yang seperti Kristus pikirkan, rasa dan kehendaki. Itu jadi pikiran dan perasaan kita. Ternyata itu menjadi tolak ukur kedewasaan. Coba, Bapak Ibu sekali lagi, saya tidak pakai contoh saudara, saya pakai kalau saya lah yang ngalamin seperti yang WL ini alami. Wah, saya mungkin sudah uratnya berkerut. Bukan saya yang telat, bukan saya yang tugas mestinya. Orang lain ini, saya cuma pengganti. Waduh, saudaraku. Bahkan waktu kita bawa mic-nya, mungkin kita ambil waktu untuk klarifikasi, menjelaskan. Aduh, tapi ketika saya dengar penjelasan WL yang keren ini, saya langsung katakan, ini orang matang rohaninya. Ini orang dewasa rohaninya. Ini orang sehat jiwanya. Amin, saudaraku. Ini orang sehat jiwanya. Perasaannya, pikirannya, kehendaknya keren. Orang kayak begini, kalau seandainya ketemu COVID-19 dengan varian manapun, mental itu COVID-nya, saudaraku. Ya. Karena jiwanya sehat. Orang gila itu, lihat, nggak pakai baju, nggak pernah mandi, kotor di jalan-jalan. Kita lihat, wih, sehat ya, ketawa terus ya, sehat ya, kuat ya. Tubuhnya kelihatannya sehat, jiwanya yang sakit itu orang gila itu. Telanjang, nggak mandi, saudara. Tubuhnya sehat kelihatannya, jiwanya sakit. Tuhan ngajar kita, jiwa kita mesti sehat. Karena begitu jiwa kita sehat, pikiran, perasaan, kehendak kita sehat, maka yang lain akan baik-baik dan sehat-sehat juga. Doa saya malam ini, Tuhan lawat jiwa kita. Tuhan lawat pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ada pikiran Kristus di pikiran kita. Ada perasaan Kristus di perasaan kita. Ada kehendak Kristus di kemauan kita, di kehendak kita. Orang kayak begini akan membuat pilek, batuk, kanker, tumor, ngalamin lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak mengecilkan nama Yesus atau darah Kristus atau bilur Yesus yang menyembuhkan. Kita pakai, tetapi jangan lupa selain memakai yang alat-alat rohani, perlengkapan rohani yang Tuhan persiapkan, jangan lupa membangun jiwa. Malam ini biar menjadi malam kesembuhan, karena semua yang ikut ibadah malam ini jiwanya disehatkan. Download pikiran Kristus. Download perasaan Kristus menjadi pikiran dan perasaan kita. Download kehendak Kristus jadi kehendak kita. Di mana jiwamu sehat, maka yang lain akan baik-baik dan sehat juga. Amin, saudaraku. Tapi yang kedua, selain bangun jiwa yang sehat, saya perlu juga menyampaikan ini. Bangun juga iman yang prima. Ini yang Tuhan juga mau. Yuk, kita baca yuk. Untuk menghadapi situasi yang masih seperti ini. Pandemi dengan varian barunya yang masih bermutasi dan belum selesai. Bahkan efeknya bukan cuma menyerang kesehatan. Efek pandemi ini menyerang banyak hal yang lain. Pekerjaan, karir, pelayanan, apalagi finansial, hubungan. Efek dari pandemi ini meluas, saudara. Nah, makanya selain membangun jiwa, saya mau bagikan ini. Yuk kita baca ayatnya. Kita perlu membangun iman, saudaraku. Haleluya. Kolose, langsung aja ke Kolose pasalnya yang pertama. Mari kita baca ayatnya yang ke-23, saudaraku. Ini yang perlu kita bangun. Jadi yang pertama, di sikon yang masih seperti ini, bangun jiwa kita. Bangun jiwa yang sehat, pikiran, perasaan, kehendak Kristus menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita.
Dan jiwa yang sehat itu ternyata menjadi tolak ukur kematangan dan kedewasaan rohani kita, saudaraku. Dan itu yang membuat yang lain baik-baik dan sehat-sehat juga. Yang kedua, kita perlu membangun iman. Karena Kolose 1 ayat 23 berkata begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Mari kita membangun iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tidak tergeserkan. Wow, kenapa? Karena Tuhan berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita kepada Kristus, iman kita kepada firman-Nya. Itulah yang mengalahkan dunia, kata 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Makanya jemaat Tuhan, khususnya yang ada di sikon-sikon yang masih seperti ini di tahun yang baru ini, Tuhan berpesan, bangun iman. Sampai iman yang kita bangun di dalam Kristus itu, iman yang teguh, tidak tergoncangkan, tidak tergeserkan, tidak terobohkan, yang tangguh, saudara. Karena ternyata iman inilah yang akhirnya mengalahkan dunia. Nah, yang perlu saya sedikit bagikan tentang membangun iman yang teguh, iman yang tak bergoncang, iman yang tak tergeserkan adalah karena ada dua hal yang penting yang harus kita berjaga, waspada. Kalau kita nggak bangun iman yang teguh, biasanya kita akan dibuat rontok karenanya. Apa dua hal yang perlu diwaspadai, khususnya di dalam value membangun iman yang teguh di dalam Kristus, yaitu membangun iman di dalam firman-Nya, membangun iman di dalam kebenaran Tuhan. Apa dua hal yang penting yang harus kita waspadai? Yang pertama adalah hati-hati ketika Tuhan membongkar zona nyaman kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa pemadam iman, pemadam atau pembunuh iman kita kepada Kristus dan firman-Nya, yang nomor satu saya catat adalah zona nyaman. Ya, comfort zone. Ketika semuanya baik-baik saja dan oke-oke semua, ternyata situasi yang nyaman dan enak itu suka malah memadamkan iman, saudaraku. Makanya jangan kaget seperti Ulangan katakan, itu induk Raja Wali membongkar bangkitkan isi sarang anaknya. Sepertinya kok dia tidak suka lihat anaknya lagi bobok di situ, lagi nikmatin sarang yang dibuat ibunya juga. Kenapa dibongkar bangkitkan? Karena induknya mau anaknya nggak cuma bisa mencicit-cicit dan makan terus sampai jadi gemuk di sarang itu, saudaraku. Tapi supaya anaknya jadi Raja Wali beneran, yang siap melayang, yang siap terbang, dan naik dengan kekuatan sayapnya, melintasi bukit terjal dan badai kehidupan yang ada. Makanya kita perlu membangun iman yang teguh, khususnya ketika Tuhan mengizinkan ada zona nyaman dalam hidup kita yang dibongkar. Ada zona nyaman dalam hidup kita yang digoyang bangkitkan. Kalau nggak bangun iman, waduh, saudara akan marah dengan Tuhan, saudara akan kalah dengan semua yang terjadi. Tetapi kalau saudara dan saya membangun iman, dan khususnya ketika zona nyaman kita dibongkar bangkitkan, diizinkan mungkin goncang, saudara tetap mengalahkan dunia dan semua realita yang ada. Ingat ini. Kenapa kita perlu membangun iman yang teguh, yang kuat, yang tangguh, yang tak tergeserkan dan tak tergoncangkan? Karena awas jatuh dan kalah dengan zona nyaman. Dan ketika zona nyaman kita dibongkar, siap, reaksinya benar, responnya tepat, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di situ. Hal yang kedua yang harus kita waspadai sampai Tuhan pesan kita membangun iman sungguh-sungguh adalah supaya kita nggak mudah kecewa dan pahit sama Tuhan. Nggak mudah kecewa dan akhirnya menolak Tuhan. Tadi kalau itu anak Raja Wali nggak menyadari maksud induknya, kenapa sarangnya dirusak? Kenapa sarangnya dibongkar?
itu anak Raja Wali bisa berkata, mama jahat, saudaraku ya, mama kejam, enak-enak bobok dibongkar, enak-enak biasanya tiduran dan makan dari makanan yang dikasih induknya, kok sekarang aku dibuat, waduh, kehilangan rasa nyaman. Waduh, kalau kita tidak bangun iman baik-baik, itu pasti akan salah paham dengan induknya, pasti akan kecewa dengan Tuhan. Saudaraku, nah yuk Bapak Ibu, kita mau bangun iman kita di sikon yang masih seperti ini. Bangun jiwa, bangun juga iman. Ya, jiwa dibangun untuk menjadi imun tubuh yang kuat, untuk menghadapi virus yang belum selesai dan makin banyak variannya. Ya, kita perlu bangun imun lewat bangun jiwa, tapi juga perlu bangun iman untuk menghadapi realita yang masih seperti ini kondisinya, saudaraku. Situasinya masih tidak mudah. Bahkan kalau kita baca nubuatan Alkitab, tambah lama bukan tambah mudah memang. Tapi Alkitab menubuatkan tambah lama akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit dalam banyak hal. Mau hidup sulit, mau sehat sulit, mau bangun rumah tangga sulit, mau cari uang sulit, mau pelayanan sulit. Memang nubuatan Alkitab akan datang pada hari-hari yang terakhir, bukan masa yang aman, bukan masa yang nyaman, bukan masa yang semuanya mudah. Walaupun teknologi makin mutakhir, orang pinter makin banyak, tapi kondisinya tidak membuat kita tambah mudah, tapi tambah sukar. Makanya bangun iman, saudaraku. Iman ini yang akan mengalahkan dunia. Iman ini yang membuat kita tidak kalah ketika zona nyaman kita dibongkar, kita tidak kecewa dan akhirnya salah paham dengan Tuhan. Ketika iman kita dibangunkan, kita malah tampil lebih dari pemenang di semua sikon yang ada. Saya mau tutup dengan kesaksian seorang rekan yang lain. Wow, saudara, satu rekan ini masih muda. Waktu saya dengar kesaksian ini Februari 2020, saudaraku, jadi awal 2 tahun yang lalu, saya dengar kesaksian ini. Dia baru lulus SMA hari itu. Dia lulus sebagai siswa dengan prestasi tertinggi di sebuah sekolah swasta terkenal di Jakarta. Dan dia ingin melanjutkan ke jenjang lebih lanjut S1 sebagai mahasiswa Fakultas Arsitektur. Dan dia rindu sekolahnya di Jepang. Wow, dia lulusan terbaik sekolah swasta terbaik di Jakarta yang terkenal ini. Dan dia berdoa sungguh-sungguh, dia belajar sungguh-sungguh, dia bersiap sungguh-sungguh menghadapi ujian yang ada, saudaraku. Dan akhirnya dia coba minta anugerah, ketemu perusahaan di Jepang yang mau kasih dia beasiswa. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan kirim ada perusahaan besar di Jepang yang akhirnya meng-email dia dan berkata, kita siap kasih kamu scholarship, kita siap kasih kamu beasiswa. Dan akhirnya dia datang, dia urus visa semua jadi, dan dia berangkat. Dan ketemulah dengan perusahaan besar yang memberi dia beasiswa di Jepang. Dan perusahaan ini berkata, boleh nggak kami sarankan, kamu tesnya di Fakultas Arsitek Universitas swasta saja. Kenapa? Karena susah masuk universitas negeri di Jepang. Jadi kalau kita di Jakarta, susah masuk UI. Masuk universitas swasta aja. Kalau Jakarta UI, mungkin kalau di Surabaya UNER begitu ya, atau di Bandung ITS, susah. Masuk swasta saja, lebih murah kok, lebih gampang ya. Tuntutannya juga tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena universitas negerinya Jepang ya buat orang Jepang. Ya, orang-orang Jepang juga mau masuk di sana dan mereka biasanya didulukan. Kamu dari luar Jepang, ya tuntutannya terlalu tinggi. Udah masuk yang swasta saja, tapi ini pun yang terbaik. Dan akhirnya dia setuju. Dia persiapan baik-baik, dia belajar baik-baik, dia berdoa baik-baik. Dan hari ujian penerimaan mahasiswa baru datang. Dan dia ikut tesnya. Oleh anugerah Tuhan, dia berkata dalam kesaksiannya, saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan tes-tes ujian masuk di Universitas Fakultas Arsitektur swasta Jepang itu. Wah, dia telepon papi maminya di Jakarta. Puji Tuhan, yakin diterima. Saudara, ternyata Alkitab itu mengajar begini, confident penting. Tetapi
overconfident itu salah, saudara. Ya, percaya diri penting. Kita mau percaya diri karena kita dengar apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tapi kalau kita percaya dirinya kelampauan atau kebanyakan, sampai merasa tidak perlu Tuhan dan tidak butuh Tuhan, itu yang danger. Makanya Yeremia mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Biarlah orang kuat, kata Yeremia 23, tidak mengandalkan kekuatannya. Biarlah orang kaya, orang pintar, tidak mengandalkan kekayaan dan kepintarannya. Nah, rupanya rekan ini udah merasa juara terbaik dari sekolah penabur Jakarta. Waduh, udah latihan, udah belajar, udah doa, udah beriman. Wah, dia yakin diterima. Ternyata waktu pengumuman penerimaan, ternyata dia tidak diterima. Dia gagal, saudara. Wah, dia nangis, saudara. Dia lebih nangis lagi ketika perusahaan di Jepang yang memberi dia beasiswa berkata, kamu adalah siswa pertama yang kami beri beasiswa, tetapi gagal masuk di universitas ini. Wah, tambah nangis, saudaraku. Tambah nangis, telepon papi maminya di Jakarta minta tiket pulang, saudaraku. Udah isukan tiket pulang, katanya kuliah di Indonesia saja. Kuliah di Jakarta atau di mana saja di Indonesia. Nggak jadi di Jepang. I'm fail, katanya. Aku gagal. Dan mulai di hati kecilnya mulai nyalakan Tuhan. Gimana? Udah beriman, udah doa, udah belajar, udah latihan. Kok gini, saudaraku? Ya, dan sempat dia salah paham dengan Tuhan, saudaraku. Tapi papa mamanya berkata, coba lagi, ada ndak universitas yang lain? Kamu coba daftar lagi. Dia berkata, nggak ada. Sisa terakhir ya masuk universitas negeri, tapi makin kecil kemungkinannya. Lah masuk yang swasta aja, yang katanya lebih mudah saya gagal, saya nggak diterima, apalagi masuk negeri. Wah, tuntutannya ketinggian dan biasanya prioritas ya buat orang Jepang sendiri, bukan dari orang luar Jepang yang diprioritaskan masuk sana. Tapi orang tuanya berkata, udah karena surat semua izin kamu sekolah, visa kamu sekolah udah disetujui, coba saja. Ya, dan kalau yang ini gagal baru papa beliin tiket kamu balik Jakarta. Saudara, dan perusahaan yang ngasih beasiswa pun menyarankan yang sama. Ya udah, kalau gitu coba yang negeri, ya, walaupun agak susah. Karena untuk orang Jepang harus nilainya 9. Makanya dari luar orang Jepang harus di atas 9 tes masuknya. Waduh, dia belajar, saudara. Dia doa lagi. Dan waktu hari ujian di Universitas Negerinya Jepang, Fakultas Arsitek ini dia ikuti, dia pulang tes nangis, saudara. Kenapa? Karena dia bilang begini, aku nggak selesai, katanya gitu. Aku nggak bisa ngerjakan tesnya. Memang betul sulit sekali. Makanya pulang tes, dia langsung telepon, segera issuekan tiket pulang Jakarta. Papanya bilang, oke, tapi tunggu ya hari pengumuman. Kamu jadi diterima atau ternyata kamu enggak. Begitu enggak, papa issuekan tiket. Papa janji, mama janji. Dan akhirnya dia tunggu hari pengumuman. Begitu tiba hari pengumuman di kampus atau Universitas Negeri Jepang, dia udah enggak berminat lihat. Lah, dia udah kampus swasta, aku bisa ngerjakan tes masuknya, aku enggak diterima. Kemarin yang negeri, aku enggak bisa ngerjakan tes masuknya. Ya, nggak mungkin saya diterima, katanya gitu. Jadi dia bangun hari itu, males lihat email, hasil di emailnya, males katanya. Tapi akhirnya saya lihat juga, pengen tahu diterima atau tidak. Begitu dia lihat emailnya, dia terkejut, saudara. Ternyata Universitas Negeri, Fakultas Arsitektur yang dia coba masuk, mengumumkan dia diterima di universitas itu, Fakultas Arsitektur. Begitu dia lihat, diterima. Nggak percaya, saudara. Dia nggak percaya. Dia cek lagi, nilaiku berapa? Saya masuk universitas ini kok diterima, nilaiku berapa? Begitu dilihat, dia kecil hati. Karena ternyata nilai tes masuknya di kampus negeri Jepang, Fakultas Arsitek itu cuma 7,8. Padahal dia dengar, dari luar Jepang minimum 9 atau harus di atas 9. Kalau orang Jepang yang tes di sana banyak yang 9, dari luar Jepang harus di atas 9.
Makanya waktu dia tahu tes masuknya cuma dapat poin 7,8, dia kecil hati dan berkata, keliru ini emailnya, saudaraku ya. Salah ini komputernya ini. Saya mestinya fail ini. Tapi untuk meyakinkan itu dia harus datang ke kampus. Dia datang ke kampus itu. Dia datang ke tata usahanya Fakultas Arsitektur untuk nanya, ini loh nomor saya tes ini betul diterima atau ditolak. Dan waktu dicek di tata usaha, langsung tata usahanya bilang, kamu minta diterima atau minta ditolak, katanya saudaraku ya. Dan dia berkata, ya saya minta diterima. Lalu hasil emailnya apa? Emailnya memberitahu kamu diterima atau ditolak. Diterima. Lah ya sudah. Wong kamu yang maunya diterima, emailnya juga bilang diterima. Ya sudah. Tapi yang benar, nilaiku lihat ini, cuma 7,8. Katanya minimum 9. Atau kalau banyak yang 9, saya dari luar Jepang harus di atas 9. Yang benar katanya. Sekali lagi tata usaha ini berkata, lu minta ditolak atau lu minta diterima? Saudaraku ya. Kalau lu minta ditolak, ya gua coret ini saudaraku ya. Dia sekali lagi berkata, saya minta diterima. Lah ya sudah, diterima kok. Sudah jangan tanya macam-macam. Kalau enggak gua ganti, tak coret aja. Kamu ditolak aja. Disitulah rekan ini keluar dari kampus itu sambil bercucuran air mata. Dan saya tidak pernah lupa kesaksian dia Februari 2020. Dia bersaksi, saya mencucurkan air mata bukan sedih. Saya mencucurkan air mata sukacita. Karena di poin itu Tuhan bicara di hati saya. Nah, kalau di kampus swasta kemarin kamu diterima, kamu bakal kurang melihat dan mengakui aku. Nah, karena kamu merasa lulusan terbaik sekolah penabur Jakarta. Kamu merasa sudah berdoa, sudah latihan, sudah belajar, dan bisa waktu ngerjakan ujian masuknya. Kalau kemarin kamu diterima, kamu kurang mengalami dan mengakui aku. Kamu akan mengatakan, kamu pinter, kamu siap, kamu sudah belajar, kamu udah ready menghadapinya. Aku izinkan yang itu ditolak, nak. Dan yang ini, kamu lihat nilaimu cuma 7,8. Ternyata diterima. Supaya kamu sadar, bukan kamu. Semua karena anugerahku bagimu. Wah, saudara. Waktu saya dengar ini anak saksi seperti itu, saya berkata, keren ini anak. Dia bangun jiwanya. Dia juga bangun imannya, saudaraku. Ini anak juga bangun jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya, dan dia nyampe di kesimpulan itu. Kalau di kampus swasta itu saya diterima, saya kurang mengakui Tuhan. Saya kurang memuliakan Tuhan. Saya ini juara terbaiknya penabur Jakarta. Saya udah belajar, saya udah latihan, saya udah all out. Ya sepantasnya lah saya diterima. Tapi yang itu Tuhan hancurin. Dan yang ini tahu-tahu Tuhan buat berhasil. Supaya mata dan hati dan hidupku lihat semua karena Tuhan. Dan dia pakai ayat ini yang saya suka. Efesus 3 ayat 20. Bapak Ibu ingat Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata apa? Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Kita suka pakai ayat itu dan hafalkan. Karena yang ada di benak kita, kalau kita minta A, Efesus 3:20 berkata, Tuhan bisa kasih A plus B. Makanya kita amenkan kan ayat itu kan. Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Kita minta B, Tuhan bisa ngasih A, ya B, ya C. Yang ada di benak kita baca Efesus 3:20 cuman sisi itu. Cuman angle itu, sudut pandang itu. Tahukah Efesus 3:20 punya angle yang lain? Angle yang lain, sudut pandang yang lain dari Efesus 3:20 adalah bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Itu bisa punya pengertian ini. Kita minta A, Tuhan kita kasih kita set, saudaraku. Ya. Tuhan kasih kita Y, saudaraku. Bukan A loh. Kita nggak boleh lihat Efesus 3 cuma dari satu sudut pandang. Minta A dikasih A plus B. Minta B dikasih A ya B ya C. Waduh, makanya kita amen-amen kenceng baca Efesus 3:20. Tapi begitu menerangkan Efesus 3:20 dari sudut pandang yang lain, lu minta kiri, Tuhan kasih kanan. Nah, saudaraku ya, lu minta bawah, lu minta atas, Tuhan kasih sebaliknya. Itu kalau enggak punya iman, pasti salah paham sama Tuhan.
pasti kecewa dan marah dengan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya membangun iman, wow, saudaraku, kita akan dibuat, kita akan melihat Tuhan dan kemuliaannya yang membuat kita nangisnya bukan nangis sedih, nangis berkata, dahsyat kau Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Saya pikir di Sikon yang masih seperti ini, dua hal ini jangan lupa. Boleh bangun roh, doa, penyembahan, kebaktian, KKR, silakan. Saya masih juga melayani yang begituan. Tetapi jangan lupa juga bangun jiwa. Lihat, download pikiran Kristus jadi pikiran kita. Download perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Kehendak Kristus jadi kehendak kita. Nanti lihat, jiwamu sehat, yang lain baik-baik dan sehat-sehat juga. Dan yang kedua, bangun iman, saudara. Bangun iman. Khususnya ketika isi sarang kita, zona nyaman kita dibongkar. Ya, percayalah karena Tuhan mau membawa Anda dan saya ke level yang lebih lanjut. Ya, naik ke kelas dan level yang lebih tinggi, saudaraku. Ya, dan yang kedua tadi, Efesus 3:20, supaya kita tidak kecewa dengan Tuhan. Karena berapa kali Tuhan melakukan bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Dia mau, yang ternyata lebih baik dari yang kita mau, saudaraku. Nyanyi yuk lagu ini sama-sama yuk. Amin, amin, amin. Aku percaya, Haleluya. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Malam ini, sementara kita dengar firman Tuhan dan renungan ini, dan kita nyembah Tuhan sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama. Saya berdoa kesembuhan Tuhan curahkan. Oh iya, Tuhan membuat kesembuhan terjadi seperti jiwamu sehat, maka yang lain baik-baik dan sehat-sehat juga. Nah, dan jangan lupa iman kita terus bangun, bangkitkan terus. Biar firman Allah yang membuat iman itu dimunculkan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus seperti malam ini membuat Anda dan saya memenangkan semua realita yang ada. Amin. Amin. Sebelum saya serahkan, kita nyanyi sekali lagi likurnya ya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Oh, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Silakan ambil alih pada pemimpin yang ada. Glory Yaralamu, sembah Dia. Saya serahkan, saudaraku. Haleluya.